Jadi bolak-balik ke Malaysia itu untuk mempelajari ilmu herbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi melalui YouTube. Dan seperti biasanya saya selalu tertarik kepada guru-guru yang kreatif dalam hal proses pembelajaran ataupun kreatif dalam hal memanfaatkan waktu luang. Nah, saat ini saya bersama guru-guru kreatif dan beliau adalah yang pertama Ibu Elis Fitriah Mukaromah SPD yang merupakan guru RA Al-Iskandariyah Sadananya Ciamis, dan Ibu Lalis Maidah MPDI yang merupakan guru RA Al-Hidayah di Baregbek. Seperti biasa kita berharap bahwa apa yang ibu-ibu kreatif ini sampaikan ini tentunya akan membawa inspirasi untuk guru-guru yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dokter yang telah memberi kesempatan pada saya itu untuk memaparkan Ibu atau memberi informasi tentang kreativitas yang keseharian saya lakukan. Itu saya seorang guru RA, yaitu RA Al-Iskandariyah yang berada di Desa Sadananya, Dusun Cikarag. Untuk mengisi di masa pandemi ini, saya sebagai guru RA, saya isi waktu tersebut itu untuk berjualan, Bu. Produk yang saya jual yaitu satu, saya berjualan cilok. Jualan cilok ya dulu itu baru berapa ya, baru 2 bulan atau 3 bulanan ya saya jualan cilok. Karena dengan keadaan seperti ini maka saya mungkin dituntut ya untuk menambah pundi-pundi gitu. Pertama saya membuat cilok itu berawal dari setengah kilo, terus beranjak sekilo, terus 2 kilo, sekarang alhamdulillah sampai 5 kilo, Bu. Dan sekarang sudah yang membuatnya juga sudah bukan saya, alhamdulillah sudah ada karyawan gitu. Selain cilok juga yaitu alhamdulillah dulu masih 1 roda, sekarang alhamdulillah sudah punya 2 roda. Selain cilok juga ada bakso, terus ada sosis bakar. Selain itu juga kita herbalis, mungkin ya kita menjual produk-produk herbal seperti pasta gigi kayak gitu. Terus susu kambing, alhamdulillah menjual susu kambing itu kalau dulu masih sangat susah ya menjual susu kambing karena terhitung mahal, tapi sekarang mereka sudah merasakan khasiatnya. Alhamdulillah menjual susu kambing itu seperti menjualan kacang, Bu, seperti jualan kacang. Bahkan sekarang udah habis tuh produknya, mereka itu pada ke rumah pada mau beli susu karena enak buat lambung, buat diabetes juga alhamdulillah. Karena testi itu bukan dari orang lain dulu, dari saya punya lambung. Terus ibu saya itu kan punya diabetes, penyakitnya punya diabetes, punya lambung, alhamdulillah sekarang sembuh wasilah dengan meminum susu kambing. Selain susu kambing itu saya jual juga produk bumbu, yaitu bumbu halawa, Bu. Alhamdulillah bumbu tersebut itu kan produk muslim ya, jadi sudah tidak ragu lagi. Bumbu halawa alhamdulillah yang kolesterol, yang lambung juga pakai bumbu halawa tuh, insya Allah, Bu. Bahkan cilok saya juga yang menjadi trennya itu bumbunya bumbu andalan, bukan branded lain tapi halawa, Bu. Ciloknya pakai bumbu halawa, kuahnya juga pakai bumbu halawa. Karena alhamdulillah banyak testi yang setelah makan cilok bakso itu kan kuahnya pakai bumbu halawa, alhamdulillah tidak sakit ininya, punggungnya tidak sakit. Biasanya suka langsung sakit, sekarang alhamdulillah. Jadi alhamdulillah mereka itu menjadi pelanggan gitu ya, banyak lah. Dan produk-produk lain juga selain itu juga banyak gitu. Terus katanya totok juga ya, Bu ya, informasinya bisa diceritakan nih, ini segala macem ya kreativitasnya. Alhamdulillah Allah memberi amanah pada saya
saya bisa message kayak gitu ya, totok bisa pijit, insya Allah. Saya sudah mengikuti pelatihan di Bogor itu tahun berapa ya, tahun 2000 kalau nggak salah, mengikuti pelatihan antar negara Singapura, Malaysia, Indonesia. Alhamdulillah sertifikatnya juga ada, Bu. Tapi sekarang tidak terlalu di up ya, karena waktunya itu, Bu. Tadi juga pagi malam ada yang WA, teh mau ditotok. Aduh ya Allah, bukan saya nggak kasihan, nanti kalau saya sudah waktunya renggang, insya Allah, karena udah pada sakit gitu. Alhamdulillah pelanggan tuh udah enak gitu, udah sebulan sekali. Duh Neng, udah mau ini udah pegel-pegel ditotok, enak pisan secara langsung karena karawas gitu ya. Alhamdulillah ya, mungkin itu yang Allah amanahkan gitu lewat tangan. Kalau yang ditotoknya laki-laki perempuan atau perempuan aja, yang khusus tidak. perempuan ya, kalau mau ditotok laki-laki tidak menerima. Nah, sebelum ke Ibu lagi nih, Ibu Lelis, Wakil Ketua PD IGRA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa mampir di YouTube-nya Ibu ya. Mungkin perjalanan saya, karena saya sudah 20 tahun di RA khususnya gitu ya. Jadi memang saya kayaknya sudah malang melintang mungkin di RA ya. Alhamdulillah, selain kegiatan saya mengajar di RA, saya dari tahun 2016 saya memang bolak-balik Malaysia. Jadi bolak-balik ke Malaysia itu untuk mempelajari ilmu herbal. Jadi saya bertemu dengan guru saya di Malaysia, bertemu dengan banyak teman-teman saya di sana. Mereka ahli-ahli herbal semuanya. Jadi pada awalnya itu memang kita itu masuk ke MLM, tapi saya kira kita ambil yang baiknya aja gitu ya. Maksudnya kita ambil ilmu-ilmunya yang sangat luar biasa gitu. Jadi karena saya pikir kalau di RA itu kan ngajarnya sebentar ya Bun, walaupun kita mungkin ada administrasi sampai jam 2 sampai jam 12 gitu, tapi kita masih punya banyak waktu gitu ya untuk punya kreativitas yang lain gitu ya. Alhamdulillah mungkin ada beberapa produk yang saya ambil, misalkan ini ada madu ya, ini kayak ini, aduh mohon maaf ya Bun, itu ada madu itu diambilnya dari peternak, itu madunya khusus, jadi bukan madu yang dari hutan-hutan gitu ya. Itu ada madu, ada rambutan, ada kemudian madunya dari bunga kelengkeng, banyak sekali gitu ya. Sekarang khususnya karena kita juga karena herbalis dari dulu gitu ya, saya dulu yang kanker, ada yang kanker payudara, ada yang tumor. Alhamdulillah, bismillah, dengan herba-herba yang kita sarankan gitu ya, karena mereka pertama selalu curhat apa gitu, saya diagnosis dulu gitu ya, sakitnya gimana, ini kenapa gitu. Alhamdulillah itu ada yang tumor payudara dua-duanya, alhamdulillah sampai sembuh, alhamdulillah gitu ya. Itu ada dari herba lain. Kalau madu, karena sekarang ya mungkin sekarang di masa pandemi COVID ini, kemarin saya sekeluarga semuanya kena COVID. Sekeluarga ada 6 orang kalau nggak salah. Kita yang pertama di dusun Sukaharja, Desa Petirilir, kita 1 keluarga pertama itu positif, subhanallah rasanya, masya Allah gitu ya. Kita dengan syariat ini ada madu itu ya, alhamdulillah. Ada juga ini jahe, kita sudah branding ini namanya. Saya kan dulu Ibu Queen Lalisa gitu Bun. Dulu kan kita punya grup kasidah ya, selama 10 tahun kita grup kasidahnya, kita berangkat dari ingin mensosialisasikan IGRA, karena kan di daerah itu sampai ada Pak Camat yang bilang apa RA, gitu. Ketika kita waktu itu ada, mohon maaf ya, kita ikut sama Pak Iing gitu ya, kita ikut kampanye gitu ya. Jadi pada saat itu
kita membesarkan juga IGRA gitu, nama IGRA itu kita angkat gitu. Jadi alhamdulillah kita sampai ke ke Kuningan, kemana-mana Bun, kita punya grup kasidahnya namanya IGRA Nisa dan aku mengenalkan ini Queen Alalisa. Jadi alhamdulillah ini saya yang sampai hari ini sampai sekarang gitu ya, ada ini branding ini, ada garam Himalaya. Jadi kemarin waktu saya COVID itu semua keluarga saya ayo ambil sejumput, disimpan di ujung lidah, terus diemut aja karena kan air liur itu sangat bagus sekali. Jadi sama madu juga sama langsung lebih bagus, tapi dicampur dengan air hangat juga bagus. Itu sama jahenya, karena jahe itu kan kata Rasulullah juga salah satu minuman surga. Tuh jadi saya sama keluarga terus aja Bun, karena mama sampai masuk isolasi, masuk rumah sakit. Jadi mohon maaf karena kita herbalis ya Bun, jadi kimianya kita terus pantau, kimianya dikurangi, dan itu yang diminum hanya vitaminnya aja. Setiap pagi itu Bun, kurma ajwa sama madu sama jahe, garam di itu juga, dan ada satu mungkin ya kopi Radik. Kalau saya dulu branding mobil tuh Radik, sampai foto saya ada di mobil saya gitu Bun. Alhamdulillah sampai hari ini juga saya ngajar masih tetap gitu ya, dan selama dua periode ya, dari Ibu Dais dulu saya sekretaris di IGRA, karena pada saat itu IGRA itu belum sama sekali belum dilirik lah gitu ya, karena kita kalau minta semacam ada bantuan gitu, karena kita tidak punya perda, jadi kita mencari kemana gitu ya. Kebetulan alhamdulillah Bapak Dewan kita yang memfasilitasi IGRA, memberikan ayolah kita siapa lagi yang ingin mengangkat IGRA gitu. Alhamdulillah sampai hari ini kita bermitra dengan Pak Dewan. Alhamdulillah IGRA mendapatkan perhatian yang luar biasa. Jadi saya sambil karena banyak mitra gitu ya, jadi memanfaatkan itu juga Bun. Jadi alhamdulillah berjuang untuk teman-teman yang kemarin drum band, kemudian juga ada APE, alhamdulillah mendapat bantuan itu sampai sudah hampir seluruhnya Bun, RA itu alhamdulillah. Dan sekarang dipercaya, kemarin saya sempat mundur karena COVID Bun, jadi saya pikir menjadi seorang sekretaris IGRA itu luar biasa itunya kerjaannya gitu. Jadi saya mencoba mundur, tapi ternyata teman-teman ingin mensupport saya gitu ya, jadinya kemarin naik lagi gitu loh Bun, ya Allah gitu. Malah sekarang jadi wakil, Masya Allah gitu. Tapi itu ya amanah juga bagi saya, dan saya tidak akan menyurutkan semangat saya, karena kemarin misalkan saya COVID memang betul Bun, waktu COVID itu Masya Allah gitu ya, saya sampai mendengar suara HP juga sampai berasa ada aliran listrik gitu. Pokoknya aku keluar dari semua grup itu, aku keluar Bun gitu. Aku minta mundur itu karena ya kerjaannya banyak, tapi alhamdulillah ternyata teman-teman masih ayo siapa lagi mau memperjuangkan IGRA gitu ya. Jadi berangkat dari semangat itu, berangkat juga dari kejadian kemarin seluruh keluarga saya COVID itu. Jadi ya ini standby di rumah, insya Allah teman-teman banyak dibutuhkan gitu. Selain mengajar juga berjuang untuk teman-teman di IGRA, dan saya juga punya 4 anak yang saya hidupi sendiri Bun. Gitu ya. Jadi single parent yang mungkin harus dituntut, kita itu harus fighting gitu ya, harus kuat, harus berjuang gitu. Alhamdulillah Allah memberikan amanah yang luar biasa, dan rezeki itu tidak pernah putus kalau kita betul-betul ikhtiar, ikhlas berdoa. Kita kan kewajiban kita hanya ikhtiar, udah selepas itu itu urusan Allah. Itu aja mungkin Bun. Keunggulannya garamnya apa, bisa dipakai bumbu dapur? Bisa banget Bun, karena ini oke, boleh, itu ada bacaannya di situ. Ada antivirus, bisa untuk tidur biar enak tidur gitu ya, banyak sekali itu Bun. Kalau yang sesek bisa itu, yang sesek bisa langsung aja ambil sejumput gitu, disimpan di ujung lidah, langsung aja bisa diemut gitu. Itu kemarin waktu saya itu hampir 15 menit sekali Bun, terus aja gitu. Jadi kemarin juga Bunda Popon kan adanya ya gitu, Neng katanya, alhamdulillah gitu ya, ini syariatnya bisa menolong banyak orang karena ya khasiatnya banyak.
gitu Bun. Ini kalau ada yang memerlukan produk ini boleh saya simpan nomor HP-nya, nanti saya pajang ya, boleh ya. Nomor HP ibu berdua nih saya izin nanti pajang ya. Ini selanjutnya bagaimana cara mengatur waktunya antara tugas sebagai guru dan ini tadi banyak sekali. Pokoknya bisnisnya tentunya ini sangat-sangat bermanfaat untuk semuanya, tadi sudah dijelaskan. Dan juga kreativitas yang lainnya atau pemanfaatan waktu luang yang lainnya seperti tadi mentotok dan sebagainya. Ini bagaimana cara mengatur waktunya? Untuk waktu ya semua orang juga sama ya 24 jam, tapi yang mengaturnya Masya Allah sekali, sungguh luar biasa lah seorang ibu rumah tangga mengatur waktu tersebut gitu ya. Ya kalau pagi-pagi biasa ke sekolah ya sampai jam 10 kalau masih sekolah masih efektif ya Kak. Anak-anak kan pulang jam 10 jam 11 terus pulang dari sekolah kita kadang COD-an gitu. COD-an barang terus pokoknya kita promo barang. Promonya itu kan kebanyakan kita mah di WA ya, di status WA di Snap gitu. Ya alhamdulillah banyak kawan-kawan gitu yang membutuhkan produk-produk yang kita iklankan gitu ya. Kita kadang COD-an, kadang langsung kalau totok kita sudah janjian seminggu sebelumnya gitu kan, kadang saya sudah punya jadwal. Nah itu kadang habis duhur sampai asar. Karena kan kalau asar saya harus sudah pulang karena ada kewajiban lain yaitu diniyah ya, DTA sama TPA gitu. Kalau sampai jam 5, kadang jam 5 lebih. Terus habis maghrib anak-anak juga ada yang ngaji gitu sampai jam 8. Nah dari jam 8 tersebut baru bisa kita bekerja lagi gitu. Administrasi sekolah juga kan kadang dibawa ke rumah, kadang kita packing barang gitu malam. Terus ya kadang sebelum subuh juga bangun. Kita kan jam 2 tuh kita udah chattingan. Nah kalau jam 2 nah gitu dibangun. Kadang dari jam 3 atau setengah 4. Kalau sekarang mah ngeracik cilok itu setengah 4 tuh sampai subuh Bun. Masya Allah, alhamdulillah. Itulah mungkin memanage waktunya, dan itu mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam beribadah gitu Bun, karena ini kita jual produk-produk herbal juga ladang dakwah juga gitu. Untuk dakwah kita lebih ke yang halalan thayyiban ya teh ya gitu insya Allah, mudah-mudahan Allah ridho gitu ya. Mungkin hampir sama aja gitu ya, karena di RA betul sampai jam 10 jam 11 itu kita kadang mengerjakan dulu administrasi ya Bun buat besok gitu. Pulang di rumah kayaknya saya tidak punya dinia ya kayak Neng ini, jadi kadang saya packing gitu ya, karena kita kemas sendiri gitu ya Bun gitu. Terus mungkin ada waktu luang yang lain saya anak-anak butuh perhatian gitu ya. Saya setelah tahu bahwa seorang ibu itu harus di rumah gitu ya, jadi ya Allah Masya Allah saya kok sekarang jadi pengen cepet-cepet gitu ya kalau pulang ke rumah, di rumah apa gitu. Tapi saya juga Bun punya anak yang udah besar ya, udah kuliah, jadi kadang kalau ada pesanan tuh sama anak saya gitu sudah terbiasa gitu kesini gitu. Alhamdulillah. Dan saya pikir kalau iklan itu biasanya kalau iklan menjelang tidur dan bangun tidur itu kayaknya teman-teman sudah tersugesti banget gitu. Oh, Bu Lalis Radik ya? Oh, jadinya gitu. Masya Allah gitu. Tapi alhamdulillah Bun, saya juga kemarin saya dalam keadaan saya masih agak kelayangan gitu ya Bun. Saya biasa bikin maksudnya bikin video pembelajaran buat anak-anak ya. Anak-anak kan di saya mah Bun bukan di kota kayak gini, jadi banyak pohon rambutan, salak. Saya ke kebun salak sambil ini masih kelayangan nih kepala saya. Anak-anak ini yang namanya pohon salak dan buahnya gitu ya. Saya bikin Bun, ada beberapa mungkin saya arsipkan gitu ya. Saya bikin video pembelajaran buat anak-anak gitu aja mungkin Bun. Yang lainnya sama, bangun jam 2 kita tiktokan. Bangun jam 2 dini hari langsung tiktokan. Luar biasa nih. Iya. Siapa yang pertama bangun kita chat. Saling mengingatkan ya.
Terus ada mungkin menemukan kendala, kemudian solusinya bagaimana kalau ada, mungkin bisa menjadi inspirasi untuk guru-guru yang lain. Mungkin itu kendalanya di modal ya. Ya, kendalanya di modal. Kalau saya alhamdulillah sudah sertifikasi ya. Jadi modal tersebut saya nunggu dari sertifikasi. Kalau dulu kan gitu. Sertifikasi itu kan selain digunakan untuk sehari-hari, kehidupan sehari-hari, saya gunakan untuk modal. Alhamdulillah selama ini ya modal kita dari herbal atau dari jualan apapun, kita tidak pernah tidak pernah menggadaikan sertifikat. Alhamdulillah, makanya kalau kita ada bebas riba. Nah, kita bebas riba, alhamdulillah. Jadi semua gimana, kalau dari bank itu kan, kalau modal pertama banyak dulu barang tuh, nanti kikis ya, karena per bulan harus nyicil per bulan. Kalau kita insya Allah kita dari bawah, dari ngumpulin modal sedikit lama-lama alhamdulillah ya sekarang sudah banyak produk yang kita jual, dan alhamdulillah itu modal sendiri Bun gitu. Ya kendalanya itu dulu gitu, dari modalnya. Sekarang alhamdulillah solusinya yaitu kita jualan sedikit demi sedikit, jangan mau langsung jadi bos aja ya. Apa-apa juga dari bawah gitu, sedikit demi sedikit. Kita ada laba, tidak kita belanjakan ke yang keperluan beli baju, enggak. Kita mengumpulkannya itu untuk modal, ada laba untuk modal, jadi untuk ada produk ini kita beli dari laba produk lain gitu. Itu solusinya mungkin seperti itu. Ya alhamdulillah kita bisa bertahan ya Teh. Dengan walaupun keadaan seperti ini, alhamdulillah. Yang riba. Oh iya. Boleh Bun ini ya langsung ya. Oke, karena ya mungkin ada beberapa orang yang beranggapan bahwa MLM kan nggak boleh gitu ya. Jadi saya itu kalau dulu waktu kita pertama kali terjun ke herbal itu pengen barang banyak, sementara modal nggak punya gitu Bun. Pertama dari uang saya itu ditawarin 30 juta Bun, dari 30 juta menjadi 300 juta hutang saya. Tapi alhamdulillah karena kita diajarkan untuk ayo bentuk pembuktian kita kepada Allah bahwa kita itu bertaubat ya Neng dari riba. Saya diplang gitu ya, punya tanah diplang, punya apa diplang. Alhamdulillah Bun, sampai hutang-hutang saya semuanya riba. Saya sudah tidak punya riba. Mobil ini bahkan dikasih orang. Jadi saya melepaskan mobil itu ke dealer itu, saya lepas, udah mangga silahkan gitu. Yang dulu mangga gitu silahkan gitu. Saya, ibu bener ini, bener. Tiba-tiba di bulan Februari saya hijrah riba itu bulan Mei, tiba ada orang ke rumah Bun. Itu pokoknya saya pengen tanah saya uangkan, saya bayar, tapi ini mobil ngasih. Itu luar biasa gitu ya. Jadi sampai itu di motor ya Teh, ya Allah, jangan biasa Teh di mobil terus di motor. Kalau saya sih udah biasa dari dulu di motor kan Teh. Bawa anak Bun, satu terus udah tidur gitu ya. Ya itu mungkin kendalanya. Kalau untuk pembelajaran Bun, mungkin saya sangat butuh motivasi ya. Saya terutama mungkin saya ini berbicara di PC dulu ya Bun, di kecamatan, di PC Barekbek. Kadang motivasi itu, sugesti itu teman-teman tuh sangat butuh gitu. Jadi kadang belum apa-apa udah kalau pakeok gitu ya, memang dipacak tuh gitu ya maksudnya. Tapi sekarang saya sedang membangun sugesti itu bahwa kalian bisa. Dulu pokoknya PC Barekbek sudah berdiri sampai 14 tahun atau kurang lebih lah gitu Bun. Kita tidak pernah mengadakan manasik haji anak. Saya ke Barekbek baru 2 atau 3 tahun, saya bilang kalian bisa dan kalian hebat, saya bilang. Masya Allah Bun, dan di 2 tahun ke belakang kita PC Barekbek baru katanya kumanya Neng umurnya nyuhun sirah, katanya saya baru di Barekbek melaksanakan. Ya saya bilang kalian pasti bisa dan hebat, kalian yakin kita pasti bisa. Alhamdulillah Bun, 2 tahun ke belakang kita melaksanakan manasik haji anak mandiri. Kita hanya se-PC Barekbek, biasanya kita ikut terus ke PC Ciamis gitu ya. Alhamdulillah. Jadi saya juga sekarang di grup itu ya, maksudnya kita punya grup PC itu, kita mendorong teman-teman, ayo sekarang mau dikasih apa, kata saya, kita kasih hadiah yang sudah RPPM prosemnya udah beres, ayo mau dikasih apa, saya bilang ayo. Saya mendorong gitu teman-teman PC Barekbek supaya punya kreativitas. Saya
mendorong bisa ke teman-teman punya YouTube ada Bun, ada beberapa yang sekolah yang punya YouTube gitu. Terus saya kemarin juga sama Neng kita Neng belajar menyusun RPPH, RPPM. Saya sampai datang ke Neng karena kesadananya ya, mungkin karena ada si Teteh yang lebih mengerti itu gitu ya. Karena saya ingin di PC Barekbek, di PC saya tahu teman-teman di PC Barekbek itu kan banyak yang piaud ya Bun ya. Jadi saya pengen teman-teman itu ayo tersalurkan kreativitas tuh, walaupun kita sedang pandemi. Ayo kita bikin vlog, bikin apa gitu ya. Saya bilang, ayo mau kasih hadiah apa? Saya bilang, ayo mau kasih hadiah apa gitu ya. Pokoknya yang paling pertama bikin RPPH atau kita bahas dulu gitu ya. Mungkin itu salah satu kendala ya. Ada juga mungkin beberapa yang belum S1 Bun. Jadi kita mendorongnya karena mereka mungkin masih punya dari bayi apa gitu. Jadi ya mendorong itu Bun untuk supaya teman-teman ayo dong kuliah gitu, ayo dong, karena sekarang kuliah online jadi, maksudnya lebih mudah gitu Bun kalau online, mungkin ya nggak harus face to face gitu. Jadi saya juga mendorong teman-teman yang belum S1 di Barekbek, karena saya selama 17 tahun saya di PC Ciamis ya, di kota kan tidak tahu itu ya, maksudnya perkembangan di PC sendiri saya tidak tahu gitu, sementara saya orang Barekbek gitu. Ketika saya sekarang terjun di PC Barekbek, alhamdulillah saya juga di grup yang tadinya sepi-sepi aja, ayo kita harus bangkit, kita harus masuk sekarang. Wah Bun, dulu mah horor katanya di grup PC itu, enggak, sekarang malu sama boleh, jangan malu saya bilang gitu ya. Kita harus kreatif, kita harus ya, jadi sok yang mau dagang betul Neng gitu. Jadi di sela-sela ada yang jualan baju, ada yang jualan apa gitu betul Neng, ada yang jualan cilok cireng gitu, masya Allah Bun gitu. Mungkin dari segi apa ya, saya profesional kerja mungkinnya Bun, itu mungkin kendalanya. Kalau dari bisnis ya bisalah, modal bisa, tapi mungkin ya Bun karena kita itu kan fokusnya jadi dua ya Bun, fokus itu kita ke profesional ngajar sama bisnis mungkin akan saling mengalahkan tuh Bun gitu. Jadi tapi ya asal ngalir aja berjalan alhamdulillah gitu ya, karena tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa, dan hasilnya bagaimana Allah saja gitu. Ini luar biasa inspirasinya. Tadi yang pertama yang saya salut itu ketika kita bisa memfasilitasi orang lain juga bekerja atau mendapatkan penghasilan ya Bu ya. Tadi Ibu akhirnya punya beberapa karyawan ya yang tadinya berusaha sendiri. Kemudian yang kedua, ini inspirasi memanfaatkan waktu luang. Ini luar biasa, bagus sekali tadi komitmen dengan pemanfaatan waktu luangnya. Kemudian tadi inspirasi bebas dari ribanya, mudah-mudahan menelurkan kepada saya, kepada yang lain juga. Kemudian inspirasi tadi dalam proses pembelajarannya. Untuk inspirasi ya bagi guru-guru yang supaya kita mengajarnya lebih tenang, kita tidak melulu memikirkan ekonomi ya. Tidak. Nah, itu kan pasti pasti dipusingkan dengan itu ya. Anak buat jajan anak aja dari mana gitu, sementara kita sebagai honorer gitu. Honor itu berapa sih gitu kan gajinya? Ya 1 juta, sabar, jujur dan tawakal 100.000. 1.100.000 yuk kalau guru honorer itu sabar, jujur, tawakal 100.000 gitu. Apakah 100.000 itu cukup ya buat sebulan? Ya Allah, sangat tidak sama sekali. Tapi kan kalau kita mau ikhtiar, bagi Allah mah tidak ada yang tidak mungkin Bun. Ya kalau kita supaya tidak dipusingkan dengan materi ya seperti itu, 100.000 ini belum listrik, belum apa, wah udah pasti nggak akan kebagian gitu, buat anak jajan aja itu kurang gitu ya. Untuk teman-teman, ayo kita semangat ya, ayo kita semangat, kita mencari kreativitas lain selain mengajar. Kita bisa jualan, boleh yang mau menjadi reseller teteh, menjadi reseller saya juga ya, banyak teteh banyak produk, saya alhamdulillah banyak produk, kita juga saling di saya tidak ada, di teteh ada, di teteh ada, di saya tidak ada, kita saling aja gitu. Boleh, kita dikasih akal tuh sama Allah gitu, punya banyak akal, pergunakan akal tersebut buat jualan gitu. Sekarang apa sih yang enggak yang
tidak bisa orang itu teh sekarang mah udah pelalinter gitu Bun. Boleh kita jualan apa aja, kita mah sekarang mah kan ada WA gitu, ada di status WA kita bisa pasang. Punya orang juga kan kita bisa di itu ya diiklanin gitu. Nanti kita itu ke orangnya gitu, misalnya saya iklanin punya teteh. Kalau ada yang pesan, kita pesan ke teteh kan. Kalau yang belum punya modal gitu bisa gitu, atau yang dari yang terkecil kita bisa bikin cilok seperti saya setengah kilo aja dulu, cuma berapa, cuma 5.000 bisa jadi 5.000 itu bisa jadi 25.000 Bun, insya Allah gitu ya. Pokoknya buat teman-teman yang honorer sama dengan saya, sama dengan teteh gitu, ayo kita semangat mencari kreativitas lain gitu, kita gali potensi diri kita gitu. Kan banyak orang, saya tidak bisa jualan, yuk apa potensinya gitu, biar kita yang iklanin gitu, kita yang jual, insya Allah seperti itu Bun. Banyak mungkin ya yang ingin disampaikan buat teman-teman. Selalu menjaga pikiran kita ya. Yang pertama harus berhusnudzon sama Allah. Itu apapun yang Allah berikan berarti itu yang terbaik untuk kita gitu ya. Yang kedua, husnudzon sama diri sendiri. Aku mah ya jangan sampai apa-apa mungkin karena aku teh makan ini atau makan itu, atau karena aku nggak ini nggak itu ya gitu ya, jadinya aku kok begini, aku jadi sensitif, aku jadi gitu ya. Jangan sampai kita bersuudzon gitu ya, harus husnudon terus sama diri kita sendiri, karena Allah memberi takdir kepada setiap orang itu berbeda-beda gitu. Jadi kita harus selalu bersangka baik terhadap diri kita. Yang ketiga, harus bersangka baik, berhusnudon kepada orang lain. Jangan sampai gara-gara kita mungkin dia gibahin aku ataupun dia apa, sampai kita ngedrop, kemudian imun kita jadi turun gitu ya. Jadi kita harus selalu menjaga perasaan itu, karena kata Rasulullah kan betul ada satu hal itu, maksudnya ada segumpal daging di dalam diri kita itu hati gitu. Jadi kenapa Rasulullah tidak pernah sakit ya? Rasulullah itu hanya 2 kali, satu ketika diracun sama Yahudi, sama perempuan Yahudi, yang kedua ketika Rasulullah mau meninggal itu kan ada demam gitu ya. Rasulullah itu tidak pernah sakit sampai bagaimana gitu ya, karena Rasulullah selalu menjaga sangka baik, selalu menjaga makanan juga tidak terlalu rakus gitu ya, selalu berpuasa gitu. Kemudian juga karena kata guru saya 80% penyakit itu dari pikiran dan hati. Jadi ketika kita lelah, ketika kita capek, pasti imun kita akan menurun gitu. Jadi ketika kita memikirkan hal, kok gini, orang itu tidak boleh anjing teh besok teh gitu ya, misalkan besok kita mau makan apa, pasti Allah kasih rizki kalau kita mau berikhtiar gitu ya. Itu selalu bersangka baik, membersihkan hati kita walaupun sulit mungkin ya Bun ya. Itu teh yang namanya ikhlas, bisa gitu teh gitu ya. Kemudian juga kata Allah di Quran banyak sekali, wasta'inu bisobri wassalah, itu kuncinya itu sabar salat gitu ya. Jadi kalau betul tadi kata Neng bahwa manusia dikasih ulil albab gitu itu ya, para pemikir kita itu gitu ya. Jadi kita terus ngotak gitu ya, apa sih yang nih biar kita itu makan besok, biar anak-anak itu kita makan. Jangan gengsi. Jangan gengsi gitu. Itu mungkin Bun. Oke rekan-rekan, jangan gengsi ya, betul ya, itu jangan gengsi. Kemudian tadi saya catat 80% penyakit itu dari pikiran dan hati. Untuk itu kita harus selalu berprasangka positif ya Bu ya. Oke, kalau kita berpikiran positif, insya Allah dimudahkan ya. Oke. Iya, pikiran kita jadi jernih ya Bu. Gimana ya? Mungkin salah satu dari pikiran kita yang membuat kita ruwet, yang membuat kita pusing itu apa? Hutang. Betul. Hutang, terutama hutang riba ya Teh ya. Karena kan kalau hutang riba itu setiap bulan cicilannya terus gitu semakin tinggi. Kita kan dipusingkan. Misal kita gaji 1,5 juta, terus hutang kita 1 juta. Yang 500.000 itu apakah cukup sebulan? Pasti kan enggak, itu kan pasti pusing. Kalau kita kan kita kan bebas riba nih, 1,5 juta itu alhamdulillah sampai sebulan itu sampai Bun, alhamdulillah gitu. Jadi kepada teman-teman semuanya
ayo hindari riba sebisa mungkin, karena tanpa riba juga kita bisa hidup ya teh, alhamdulillah gitu. Karena kata Allah juga apa teh, orang yang apa yang tidak bisa meninggalkan riba itu Allah mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Apakah kita sanggup perang dengan Allah dan Rasulnya? Makanya itu ayolah hindari riba, insya Allah milik itu ya Allah. Setelah Abi dan Teteh terhindar dari riba itu, alhamdulillah milik banyak, min haitsu la yahtasibun. Rizki yang tidak disangka-sangka itu apa ya, tiba-tiba ada yang pesen gitu berapa pot gitu ya, kalau apa itu pokoknya banyak sekali keajaiban miracle banyak sekali. Unlogic ya kalau di MTR itu miracle, unlogic banyak sekali. Pokoknya ya Allah itu luar biasa sayangnya pada kita gitu. Alhamdulillah Allah memberi hidayah kepada kita untuk menjauhi riba, mungkin seperti itu. Ini menambahkan, terus ini sugesti kita nih, kalau nggak punya tenang mau pinjam, nah jangan sekali-kali itu. Jadi kalaupun ada uang misalkan di dompet hanya 200.000, ya Allah cukupkanlah aku dengan 200.000, insya Allah itu sampai. Karena itu saya sudah merasakan, maksudnya gini ya, masa sih 200.000 itu bisa sampai, bukan. Jadi kita tuh maksudnya 200.000 ini kita golangkan ke gitu ya, maksudnya untuk modal, untuk apa gitu ya, itu mungkin ya kembali lagi gitu. Jadi sugestinya tidak ngutang gitu ya, insya Allah. Aduh, luar biasa inspirasinya. Terima kasih sekali atas semua inspirasinya yang tentunya ini akan sangat bermanfaat untuk guru-guru, rekan-rekan guru atau siapapun yang melihat tayangan ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.